Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kalau di episode sebelumnya, saya akhirnya masuk Kanada lewat perbatasan di bagian barat dari Washington State, USA, masuk ke British Columbia, Kanada, dan setelah camping di dekat Whistler, petualangan explore Kanada pun siap kulanjutkan. Wah, nggak kerasa juga nih, udah masuk 864 hari nih petualanganku di benua Amerika Selatan dan Utara ini. Dan sekarang, saya pun udah masuk di negeri paling utara di kawasan Amerika Utara, sekaligus menjadi negara terbesar kedua di dunia. Tapi hanya dihuni sekitar 38 juta jiwa nih guys. Dan semakin ke utara, populasinya semakin sedikit nih. Dan bakalan didominasi sama hutan lebat, danau yang luas, dan rumah bagi binatang liar, terutama beruang. Keren banget nih. Baru hari ketiga di Kanada. Ini hari keempat kayaknya. Ya udah masuk hari keempat, tapi sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan kayak gini. Ada danau, ada sungai, ada gunung, ada es di atas gunung. Ini keren banget sih. Dan ini udah masuk bear country ya. Kayak ada grizzly bear di sini, harus hati-hati. Kita juga udah bawa bear spray sebagai pegangan jaga-jaga. Dan di sungai-sungai juga udah musim salmon karena mereka udah mulai berenang dari laut balik ke gunung, balik ke sungai gitu, mau bertelur mungkin ya. Ini kayak cermin loh, danaunya ini kayak cermin merefleksikan gunung sama saljunya ini. Keren banget pokoknya. Dan temperatur sekarang 20 derajat kali ya di sini. Kira-kira melewati pas tadi sekitar 14 derajat. Tapi kalau ke atas lagi tuh, lihat tuh saljuan. Itu aja ada motor tuh bareng menikmatin. Lagi musim motoran sekarang. Sekarang di Kanada pas mulai summer cerah gini, motor keluar semua motor. Melihat pepohonan hijau di sepanjang jalur bermotorku ini, memang pemandangannya ini sangat berbeda dengan suasana alam di bagian selatan waktu saya melewati USA, khususnya di area barat dan pertengahan yang didominasi sama tanah yang gersang, kering dan panas. Wah, jadinya perbedaannya sangat signifikan banget nih, dimana saat ini saya berada dengan landscape yang hijau, basah, lembab, dan lebih dingin pastinya. Sehingga ketika masuk transisi suasana lingkungan seperti ini, dibutuhkan fisik yang kuat untuk beradaptasi dan harus selalu waspada dengan alam sekitar. Belum lagi kalau saya terus bergerak ke arah utara dan terus mendekati lingkar Arktik, maka pada musim panas saat ini bakalan merasakan fenomena alam midnight sun, di mana matahari bakal selalu nampak bahkan tengah malam sekalipun. Wah, memang jadinya susah tidur nih kalau tengah malam masih terang nih. Lagi rest area di apa nih ya, heritage site Caribou nih. Ini rumah-rumah ini kurang lebih udah 100 tahun nih kayaknya. Baru makan di dalam. Keren. Oke guys, dan hari ini saya di host sama Cindy, orang Kanada, dan ini propertinya dia. Lihat tuh, luas banget. Ini semua, dan di sebelah jalan raya mungkin sekitar berapa ya, 400-500 km di bagian utara dari Vancouver, melewati rute nomor 97 setelah saya keluar dari 99. Nah, ini motornya Harley Davidson. Oke, ini
Yang satunya lagi, wah dia pokoknya udah umur sekitar 60-an tahun tapi seneng touring. Pas cuaca sekarang di Kanada lagi bagus cuacanya, jadi pas musim motor-motor keluar dari garasi, dan kemungkinan besar besok dia akan ngajak kita keliling Williams Lake, melihat apa namanya tempat-tempat yang wajib dikunjungi biker lah, sambil cari pie terenak di kota ini. Setelah ngikutin rute 97, nyampelah saya di kota kecil William Lake. Nah, di sini ada ladies biker nih yang nge-host saya. Namanya Cindy, dan dia tinggal sendiri nih di rumahnya di pinggir kota, tapi halaman rumahnya luasnya kayak lapangan bola nih. Luas banget. Anaknya sih udah gede-gede dan bahkan ada yang udah menikah nih, dan rata-rata mereka tinggal di kota besar di bagian provinsi Alberta. Tapi yang bikin curi perhatian saya, anak perempuan yang bungsu ternyata suka motoran dan jadi stuntman juga nih, stunt woman jadinya. Dan udah punya segudang prestasi baik atraksi motorannya sama ikutan vintage motorcycle rally. Selain itu, anak-anaknya juga berbakat di dunia seni nih guys, yaitu mengukir tanduk elk buat dekorasi nih. Ini bakat dari turunan bapaknya nih kayaknya nih. Nah, hari selanjutnya saya bantuin rapi-rapiin halaman rumahnya Cindy nih, yang super luas. Sunday ride bareng Cindy, mau keliling sekitaran sini ya, Williams Lake area sini, sama mau cari makan siang. If we were to go that way, we would end up in Horsefly. We are here right now. Right? And we're going to go this way, and then we're going to go this way. But if we were to go up the other way, instead of coming this way, we would have turned left. We would go to Big Lake. And then if we were to keep going this way, like go left there instead of turning right, we go to Horsefly. And this is all, you can look it up online and learn more about the Gold Rush Trail from a long, long time ago, and how this area got started, where people came to look for gold from all over the place. Terus Cindy ngajak saya riding bareng ke rute favoritnya dekat sini nih guys, sambil liatin pemandangan alam, suasana kota kecil, dan juga jalanan yang keren pastinya, sama ngajak kuliner juga loh. Bersama Cindy lagi bawa kita ke Williams Lake. Kalau tadi kita lewat jalan belakang, ini yang edisi 100 tahun guys. Take me to the ruins, aquifers and springs. Baby, first
for you. Caramel pecan there for you. And an ashtray, of course. You are awesome. Nothing's better than cigarettes and cinnamon buns. Absolutely. Thank you. Can I get you guys Actually, anything in that else? order is better. Oh, but- good. Okay, enjoy. Rancho. Kita lagi di brunch. Breakfast and lunch. Or you definitely will get sticky. Mm. That's why they call them sticky buns. Sticky buns. They are the best. They're so good. Oke guys, Sunday morning ride bareng Cindy. Diajak sarapan dulu, tapi udah agak siang sini ke salah satu tempat ikonik. Nggak jauh dari Williams Lake, cuma kita ada scenic road ke sini, lewatin tadi jembatan gunung. Nah, di balik gunung ini dia ranch, cuman ada dia buka semacam guest house, RV park, restoran. Cuma restorannya sini artesanal, semuanya homemade, jadi berasa kayak makan di rumah. Tapi yang gini situasinya, lihat bentuk eksterior bangunannya juga unik karena memang dibuat dari pohon pine, kayu-kayunya kayak gini nih. Fields of chamomile, all at once in a dream. We are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. You could call it a vision or a tether. You're gonna remember Williams Lake. I don't care how many countries you travel to. They're gonna remember us here. Remember the pie. You might not remember me, but you remember the cinnamon buns and the pie. Oh, yeah. Sing to you a song, drunk in my devotion, laid out on your chest. Student of abandon, with you I am blessed. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. Oke, kita lagi di dekat Williams Lake, nggak jauh dari downtown. Ini sekitar 8 kilo lah menuju ke utara di rute 97. Dan saya lagi di host sama Cindy, biker asal sini di British Columbia. Jadi si Rumba ditaruh di garasi, dan hari ini kita Sunday morning ride, dibawa keliling buat loop sekeliling tempat yang asik buat berkendara. Pokoknya sambil kita nyobain makanan di sini, makan pie. Di sini juga dia tinggal sendiri sekarang karena anak-anaknya udah besar anak-anaknya tuh. Mau anaknya 2 cewek 1 cowok. Yang cowok tinggal di rumah keluarganya, di rumah milik keluarganya, jadi menjaga rumah leluhur. Sekarang udah mau jam 10 malam tapi masih terang kayak gini. Nah, anaknya juga yang pertama suka motor, dan yang kedua ternyata lebih gila lagi bawa motor. Dia senangnya main dirt bike di flat track gitu, dan ternyata stuntman juga dia. Waktu itu dia ngelewatin api, jumping motornya. Seru banget kalau lihat koleksi fotonya waktu dia jadi stuntman, stunt girl berarti ya, dan juga koleksi-koleksi piala ya, atau piagam yang dia udah dapat selama berprestasi di dunia roda 2. Banyak di dalam rumahnya. Belum lagi turun-temurun mereka ini ternyata punya bakat dari kakeknya, suka memahat. Jadi mereka pahat dari tanduk elk gitu, moose gitu, dipahat jadi karya seni. Ini anjing yang tuan jaga tanah sini, scout namanya, udah 10 tahun. 2 hari saya tinggal di sini, saya bantuin juga bersih-bersih taman dikit, ngatur-ngatur yang mau dia rapiin, dan juga ya udah itu aja sih. Pokoknya seru banget tinggal di kampung di Kanada. Dan besok kita udah mau mulai riding menuju ke utara, lebih
dekat dengan Alaska. Masih jauh, masih 3.000-an kilometer dari sini sampai ke garis finish. Tetap semangat. Dan keluarga ini juga ternyata seneng banget riding ya. Cuma di garasinya ada 4 Harley Davidson. Yang satu punya kakeknya, jadi diwariskan ke cucunya. Jadi cucunya bisa pakai yang Harley Davidson tahun 1939 kalau nggak salah, yang giginya masih pindah pakai tangan gitu, untuk kayak tetap dirawat menjadi legasi katanya keluarganya mereka. Dan summer nanti, ini udah mau summer sih, udah masuk summer, mereka akan meet up keluarga sambil masing-masing bakalan riding pakai Harley Davidson yang mereka punya. Wih, seru pastinya ya, kalau satu keluarga anak motor. I don't like being on camera either. Just ignore it. Just ignore it. Do my thing. Wah, seru juga pokoknya nih, bisa kenalan sama biker-biker Kanada ini, sambil cerita pengalaman-pengalaman hidup yang seru dan juga bertukar informasi. I will remember you always. Sekarang kita akan perpisahan sama Cindy yang udah host kita selama 2 hari di Kanada, di dekatnya William Lake, utara dikit. Dan rute ini, jalan ini akan membawa kita menuju destinasi selanjutnya, all the way ke Alaska. Yay! Bawaannya sih masih pengen berlama-lama nih tinggal di William Lake, tapi Rumba udah memanggilku untuk siap lanjutin petualangan Will Story yang semakin dekat ke garis finish. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it, but back together. You could call it a vision. You could call it a vision. You could call it a vision. Oke, jadi selama touring saya mengenakan ini nih guys, kartu kredit BNI WWF di setiap transaksi, karena dengan menggunakan kartu kredit BNI WWF ini transaksi jadi lebih simpel, lebih praktis, dan juga banyak promo menarik lainnya. Di samping itu juga saya ikut berkontribusi untuk pelestarian lingkungan hidup dengan berdonasi ke WWF Indonesia. Nah, dan untuk pengelolaan keuangan selama touring, saya selalu pakai BNI Mobile Banking. Jadi bisa transaksi apa aja seperti transfer top up e-wallet, beli pulsa sama paket data internet, beli token listrik buat orang rumah juga bisa nih guys, sampai investasi dan pengajuan pinjaman secara digital. BNI Mobile Banking juga terintegrasi dengan layanan kartu kredit, jadi saya bisa cek tagihan kartu kredit BNI, terus bisa request increase limit sama ubah cicilan, dan masih banyak lagi. Nah, dan lewat touring bermotor ke berbagai negara di belahan dunia ini, saya pun senang banget nih menggunakan layanan keuangan dan produk dari BNI seperti kartu kredit BNI, BNI Tab Plus, dan juga BNI Mobile Banking. Dan dari produk-produk tersebut akhirnya saya tahu nih kalau BNI telah menuju ke arah layanan yang digital. Nah, di luar dari BNI Go Digital, saya juga baru tahu loh kalau BNI udah berekspansi ke luar negeri. Ada di New York, London, Tokyo, Singapura, ada juga di Seoul, Hong Kong, dan juga Amsterdam. Nah, ternyata dengan luasnya jaringan kantor BNI di luar negeri, semakin mengukuhkan peran BNI sebagai bank internasional selaras dengan mandat Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Wah, setelah saya baca-baca artikel terkait BNI nih guys, ternyata BNI udah aktif mensupport diaspora, salah satunya ada di Amsterdam, Belanda. Nah, di sana BNI mensupport diaspora dalam mengembangkan restoran Padang bernama La Pekjo, yang pas pembukaannya ada Bapak Menteri Erick Thohir juga nih guys. Wah, seru banget pokoknya. Dan lagi-lagi alam dan suasana lingkungan Kanada selalu bikin hipnotis dan bikin terpukau saya nih buat nikmati dari atas roda 2. Oke guys, saya udah officially nih dari Dawson Creek.
mile 0 Alaskan Highway. Yeay. Sekarang kita udah mulai nanti belok kiri jalan rute 97 meninggalkan British Columbian Highway, Alaskan Highway yang akan membawaku menuju Alaska. Itu dia. Terus nggak kerasa nih tibalah di kota Dawson Creek. Dan dari sinilah Alcan Highway atau Alaska Canadian Highway dimulai. Oke, kita masuk di Alaskan Highway dari sini. Mulainya dari Dawson Creek, British Columbia. Yuk. Alcan Highway ini dibangun selama Perang Dunia Kedua untuk menghubungkan Amerika Serikat bagian Alaska melewati Kanada. Dimulai dari persimpangan Dawson Creek ini di bagian British Columbia hingga Delta Junction di Alaska. Dengan panjang sekitar 2.232 km, melintasi Whitehorse di daerah Yukon. Dan Alcan Highway ini juga menjadi salah satu rute favorit dan legendaris buat overlander. Guys, oke, lanjutkan perjalanan masih panjang, cuaca udah mulai mendung. Ada mobil jalannya di rel kereta api tuh. Mobilnya lagi mungkin proyek maintenance rel kereta, jadi dimodif nih, jalannya di atas rel kereta gitu. Dia mau nyebrang ke sebelah nih guys. Yuk kita intip dari dekat. Memang di sini orang-orang pada benar-benar memperhatikan sih rambu-rambu atau apalah segalanya. Ini mobil lewat rel kereta nih guys. Oke itu. Wih. Mantap betul. Yuk itu si Rumba tuh. Yuk balik ke Rumba. Kita menuju Alaska. Wah, bakalan jadi makin seru dan menantang nih buat perjalanan ke Alaskanya nih. Pokoknya pantang pulang sebelum finish. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini dan tunggu video seru lainnya. Always ride safe dan salam adventure. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or tell it. Lumayan deras airnya. Makan malam digoreng. Terus lihat bentuk esnya di atas. You could call it a vision. You could call it a vision. You could call it a vision. Enjoy the road. Oke. Gila. Oh, Willy. In Mexico they call biker loco. Yeah. Crazy rider. Uh-huh.